Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karli. Fufu Fafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya, untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik, atau dibuka saja ke masyarakat, atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang, Bang Karli. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia Wi-Fi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada. 2014 kan sudah terlalu lama. Nggak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke. 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk ganti. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karli yang paling menarik. Nggak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram. Kalau itu di X atau Twitter. Itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang. Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus, namanya virus Brontok waktu itu, akun itu dipindah, server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id. Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang ke, nggak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Karli, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufu Fafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa, ingat. Bahasa tadi, itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar, dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu, waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu, karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karli. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karli tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu keripik kemeripik bukan tit gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar, itu bukan Fufu Fafa loh, itu Cilipari, bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya, jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih, ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah, kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini, monggo, ya. Saya orang teknik, saya sudah bukan lagi orang politik, Bang Karni. Jadi silahkan ini bisa menjadi wacana publik, ya. Terserah masyarakat untuk menilai. Tapi ada sedikit
Yang mungkin sedikit karena mungkin Mbak Karni atau teman-teman Pak Asri itu juga tanya, kok saya di belakang saya ada MKes-nya. Memang saya MKes Bang Karni, Magister Kesehatan. Dan saya hanya bisa menyarankan, kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno.